Podme, podcast recharge and relax. Yo, balik lagi bareng gue Koms di Check Sound. Ini udah hampir 50 lebih ya episodenya. Pasca kita menggelar live gigs di Hard Rock Cafe Jakarta, titik nolnya Tour Soljah 2022. Kali ini kita bakal kehadiran sih ya, Norman, salah satu penulis Awana Skang. Yes. Ya, melacak ska dari 98 sampai 96 sampai 2006. Iya. Kenapa 10 tahun itu, Bang? Kenapa 10 tahun? Karena memang seperti pernah gue sampaikan ya kan. Penelitian itu kadang tingkat akurasinya tidak bisa mencapai 100% ya. Gue khawatir kalau misalkan gue bablasin lah misal 20 tahun gitu, takutnya ada patahan-patahan sejarah yang gue sendiri nggak tercover oleh gue gitu. Nah, yang mengakibatkan isinya itu tidak valid gitu. Bukan tidak valid ya, sifatnya nggak mengcover semuanya. Gue khawatir itu aja sih, jadi akhirnya gue patokin 1 dekade aja gitu. Kenapa 1 dekade? Karena periode 96 sampai 2002 gue cukup aktif di scene lah gitu. Meskipun gue bukan pelaku, tapi gue ada di antara crowd. Gue kolektor seperti itu. Lebih ke situ. 2002 sampai 2006 gue memang terlibat dalam penggarapan indie label ya, Fast Shoot Record gitu. Tapi itu sifatnya gue hanya di belakang panggung. Nah, jadi memang gue banyak dibantu oleh teman-teman juga untuk memberikan input dan masukan apa aja sih yang terjadi di skena ska periode tahun 2002 sampai 2006. Seperti itu sih gitu. Jadi memang periode itu gue memang kurang terlalu nyemplung lah gitu ibaratnya. Kalau nggak salah dulu punya record ya? Betul. Fast Shoot Record. Fast Shoot Record ya. Dulu juga sempat ngerilis beberapa band-band lokal juga nggak salah ya. Betul, ada Killing Me Inside, album pertama, terus Siksa Kubur, album Tentara Merah Darah. Itu rilisan kita terakhir. Siksa Kubur itu. Terus sebelumnya 2003 tuh ada tuh kompilasi Fresh From The Open. Cuman memang isinya kan melodik semua kan. Cuman ada satu band ska kalau nggak salah, Empty Packet. Oh iya. Dia the one and only band ska yang ada di kompilasi itu. Itu kayaknya gue cantumin tuh di buku gue ini. Ya. Nah, kemudian kita tahu kan bahwa lu juga zaman dulu kan memang aktif betul ya. Gue tahu ngelihat segala macam pergerakan dan lain sebagainya. Kemudian sampai menulis buku nih, di titik menulis buku. Man? Kenapa bisa tergerak ke situ, dan kemudian juga membahas soal ska nih. Oke. Jadi kalau kita amati rata-rata penulis buku di luar negeri ya, itu buku musik khususnya, seperti satu contoh aja George Marshall yang penulis buku Skinhead Bible gitu. Itu sebenarnya bukan pelaku, tapi mereka adalah audiens gitu. Jadi gue yang jelaskan bahwa scene ini terbentuk dari 5 komponen, Jadi komponen itu ada band, ada crowd, audience, terus ada indie label, fanzine, satu lagi venue gitu. Nah, dari 5 komponen ini gue ada di audience atau di crowd gitu. Biasanya crowd ini punya perspektif berbeda dari si pelaku atau band gitu. Nah, makanya itu kenapa di luar sana ada tuh namanya istilah fans perspektif gitu. Mereka menuliskan berdasarkan kesaksian mereka gitu loh. Biasanya tulisan yang baik itu antara si band pelaku di blend gitu dengan kesaksian si audien crowd tadi gitu, sehingga didapat ini yang baik gitu, perspektif yang baik, seperti itu sih Koms gitu. Iya. Banyak kok penulis sana rata-rata memang bukan pelaku sih, tapi memang dia yang ada di crowd gitu, dia yang menyaksikan, dia saksi, sehingga dia akhirnya bisa menulis berdasarkan perspektif dia gitu. Itu sih. Kemudian di ska itu sampai grogi gue tadi pengen jatuhin.
Kenapa ska yang gue angkat? Karena memang gue suka ska gitu loh. Gue suka ska gitu, tapi gue memang sukanya yang ska punk lah gitu. Karena memang gue basicnya dari punk gitu, dan ketika ska itu hadir gitu, dan gue juga interest juga gitu di situ, dan lama-lama gue digging ska banget gitu. Walaupun gue kurang menaruh minat ke yang two-tone rocksteady sih. Ini lebih ke taste aja sih menurut gue gitu. Dan gue memang lebih suka yang ska punk, yang distorsi, yang ngebut. Seperti itu sih, karena gue interest di situ ya akhirnya gue bikin. Terus kedua juga karena memang circle pertemanan gue memang rata-rata anak-anak itu juga. Jadi itu mempermudah gue juga. Ketiga adalah buku musik di Indonesia apalagi yang mengulas tentang subkulturnya agak jarang sih. Nah gitu. Itu langkah berani tuh, maksud gue kita kalau gue sih ya angkat topi juga sih langkah berani, artinya sedikit betul orang yang menulis kemudian soal musik ya, apalagi di musik luar arus utama. Keberanian ini muncul tuh apa pematik gitu, Man? Pematiknya karena ya scene kita ini sudah 20 tahun lebih gitu loh. Segala suatu hal yang sudah 20 tahun lebih itu sebenarnya layak untuk disematkan kata legend sebenarnya ya. Gitu, entah siapapun ya band-band yang ada periode itu loh gitu. Sangat disayangkan ketika hal itu tidak ada yang mencatat, menulis, mencatat seperti itu. Ya mungkin mereka punya alasan apa gitu kan, keterbatasan waktu dan lain-lain. Hal itulah yang mendorong gue gitu untuk ya ini harus ada yang mencatat, harus ada yang memberikan informasi ke generasi lainnya gitu. Seperti itu sih gitu, terdorong dari itu. Juga gue tuh ada beli buku karya almarhum Denny Sakri ya, yang 100 tahun musik Indonesia. Di situ dia tidak mengulas tentang ska yang booming tahun 90-an gitu. Terus juga ada juga buku dangdut karya Jeremy Wells kalau nggak salah, itu tahun 97 2001. Sebenarnya bukan dangdut sih fokusnya, adalah musik Indonesia tahun 97 2001. Tapi di penelitian dia juga nggak ada baska gitu. Kok bisa skip gitu di dua buku itu gitu. Nah itu juga yang mendorong gue akhirnya ya mesti ada nih gitu kan, mesti ada yang mewakili gitu, mesti ada yang mencatat gitu, agar apa yang dikerjakan oleh teman-teman pelaku ini diketahui oleh generasi setelahnya. Seperti itu sih, Kom. Oke, tadi bicara soal ledakan sekali, gue juga sempat berada di titik itu kali, artinya merasakan juga bagaimana ska kemudian mencuri perhatian pendengar-pendengar di pendengar musik arus utama ya. Iya. Ini juga dibahas di buku juga kan kebetulan. Iya, betul. Dan kemudian juga kalau nggak salah banyak juga tuh yang pro kontra tuh soal bagaimana ska kemudian menjadi tanda kutip komersil dan kemudian dicap sebagai pengkhianat ketika masuk ke major label. Kalau pendapat lo sendiri melihat hal ini seperti apa nih, Man? Sebenarnya kita sangat berbeda kultur industri musiknya antara di Amerika dan di Indonesia lah katakanlah gitu ya. Karena kan di sana gitu secara indie labelnya pun sudah sangat profesional ya kan gitu. Nah, kenapa gue bilang sangat profesional? Karena seperti kita ketahui kan rilisan Epitaph Record, Epitaph kan indie kan. Indie. Tapi rilisannya bisa ada di Indonesia gitu loh. Itu kan berarti sangat profesional kan gitu, sampai dia punya musik agregator yang melisensi di Indonesia kan berarti memang termanajerial dengan baik ya kan, indie label di sana ya gitu loh. Tapi indie label di Indonesia enggak tahun 90-an. Jadi indie label itu sekedar ya udah mereka punya budget ya gue rilis ya, mungkin manajemennya juga tidak tertata dengan baik, terus juga tidak berbadan hukum seperti itu. Nah sehingga ketika band-band ska lokal mendapat tawaran dari major label gitu, akhirnya mereka menyambutnya dengan sukacita gitu, karena pertama biaya recording itu tahun 90-an cukup mahal, makanya tidak terlalu banyak rilisan ska lokal yang ada di ibu kota pada tahun 90-an gitu. Tidak ada, karena apa? Bukannya tidak ada, maksud gue minim gitu. Karena itu tadi biayanya sangat mahal. Terus
pengalaman teman-teman untuk recording itu juga masih minim gitu, sehingga kan kalau dulu gabung ke record label nih, mereka udah profesional kan SDM-nya gitu, udah ibaratnya udah standby, udah siap semua gitu, datang main aja gitu ya. Nah iya gitu loh. Nah terus juga ya seperti tadi gitu kan, poin-poin seperti musik distributor gitu itu tidak ada, sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk berlabuh ke major label atau ke jalur mainstream. Gue pikir sah-sah aja sih seperti itu gitu, sepanjang apa ya, musik mereka tidak berubah gitu loh, maksud gue gitu loh. Karena kan Fat Mike juga pernah bilang kan, Green Day itu nggak sell out katanya. Yang sell out itu adalah ketika lu berlabuh ke major label, musik lu mengikuti musik pasaran saat itu. Sementara musiknya nggak berubah kan, kayak Tip X, John Van Gang Fu gitu, atau Artificial Light, musik dia tetap mereka bawakan tetap musik ska gitu. Mereka hanya di jalur mainstream gitu. Jadi memang perlabelan band komersil itu agak kurang tepat ya menurut gua, karena memang biar bagaimanapun lu sebagai musisi juga lu pengen kan lu punya progresivitas dalam berkarya gitu, dalam artian lu ngeband, lu pengen musik lu juga didengarkan oleh orang banyak ya kan gitu, nggak hanya di ibu kota, mungkin di Indonesia atau bisa juga ke negara tetangga, keluar juga gitu ya. Betul. Nah hal itu yang punya komponen itu cuma major label. Iya. Tapi di zaman itu kan memang perselisihan itu sangat sengit tuh kan. Bahkan banyak juga pelaku-pelaku skena sendiri yang di ska yang kemudian tanda kutip menepi gitu artinya. Iya. Lantaran ska pada saat itu memang betul-betul meledak gitu ya. Iya memang ya seperti itu tadi lah. Tadi impact daripada itu gue bilang gitu, mereka punya alasan untuk berlabuh ke major label, ya alasannya make sense sih menurut gue yang tadi gue paparkan gitu. Terus juga kalau misalkan mendapat ada sedikit gesekan ya gitu, karena memang pemahaman kita juga masih rendah pada saat itu gitu, karena sumber literasinya juga itu terbatas. Ya kan? Gue sempat ngerasain juga tuh, ngelihat juga tuh saat Tip X main ditimpukin gitu kan. Wah, gue bilang nih kayaknya udah nggak sehat. Ya? Iya. Apakah itu salah satu apa namanya? Salah satu apa ya namanya? Jadi turun gitu. Sebenarnya faktornya itu salah satunya memang karena memang banyaknya band-band ska yang berlabuh ke major label tahun 90-an itu salah satu faktor pemicu band-band ska yang tadi lu bilang menepi gitu, yang masih ada di komunitas ya seperti itu. Karena yang tadinya lu memainkan musik segmented, tiba-tiba musik lu jadi bisa didengarkan sampai anak SD itu ya mungkin SD akhir tahun 90-an itu jago joget ska genit gitu kan. Sampai ada skadut kalau dulu. Nah, itu juga salah satu faktor pemicu turunnya ska, karena ada rilisan seperti skadut, modern skadut akhirnya mencoreng citra ska itu sendiri. Akhirnya yang tadinya masih di komunitas nih udah jadi ogah gitu karena kalau gue pengen tahu dari sudut pandang lo sendiri. Artinya kalau dari sudut pandang lo sendiri itu sebenarnya masalah apa enggak sih? Sebenarnya kan memang kemudian ska didengarkan lebih luas lagi, ini menjadi keuntungan sendiri buat pelaku musisi dan lain sebagainya gitu. Artinya akan lebih mudah untuk memasarkan musik ska sendiri. Ya itu adalah impact dari major label itu tadi. Impact daripada publikasi gitu yang kita sendiri memang tidak bisa mengantisipasi pada saat itu, sehingga impactnya seperti itu. Ada kontes joget lagu ska seperti itu, karena memang kalau memang sudah dieksploitasi ya katakanlah gitu sama musik arus utama gitu, maka akan sangat berpengaruh di masyarakat seperti itu gitu. Karena kan mereka kan sarana publikasinya tuh masif ya, radio, TV, bombardir, mau nggak mau kan masyarakat juga cekoki gitu loh. Dari yang gede sampai yang kecil gitu loh. Jadi ya dampaknya seperti itu nggak bisa kita antisipasi, udah nggak bisa gitu, karena memang akan seperti itu. Satu sisi baiknya adalah karya mereka bisa didengarkan di masyarakat luas, tapi sisi lainnya seperti itu. Jadi memang ada plus minusnya lah gitu. Plusnya adalah mungkin kayak seperti Tip X gitu kan, mereka tuh
dapat penggemar yang luar biasa gitu Iya. di negeri jiran, yaitu karena itu tadi peran major label ini sangat berpengaruh dalam mendistribusikan musiknya. Iya. Seperti itu sih gitu. Tip X sampai saat ini juga masih berkarya juga ya. Masih berkarya dan tetap ska juga Tetap sih. ska mereka. juga. Saat itu kan kalau nggak salah ledakannya itu di Skapobia ya kalau nggak salah ya. Iya, Di Skapobia tahun album 99. 99 itu ya. Ya, itu debut album mereka sih gitu. Gitu. Dan lo ngelihat Tip X saat itu dengan Skapobia seperti apa, Man? Menurut gua dia itu breakthrough juga sih gitu. Dia berani gitu loh. Saat scene kita yang baru tumbuh ya karena gitu kan, scene kita gitu kan masih berusia hitungan tahun lah gitu kan, tumbuh terus dia menyeruak gitu ke permukaan gitu loh. Langsung maksud gue ya itu langkah yang berani sih sebenarnya, gue patut kita apresiasi sih. Cuman memang penolakan itu pasti terjadi di komunitas, tidak usah di Indonesia, di luar juga. Green Day juga mendapat perlakuan hal yang sama kan, dia ditolak di segala macam lah gitu, dicemooh gitu segala macam ya, seperti itu sih sebenarnya gitu loh. Gitu. Tapi sampai saat ini juga Tip X kalau kita lihat kan sebagai salah satu yang memang bertahan juga ya. Iya betul. Bertahan di genre ska. Dia dan Segidok gitu. Dia ya. terus berjalan aja gitu. Nggak peduli tren musik sudah memudar, mereka tetap mengusung ska itu. Ya memang apa ya, konsistensi sih yang perlu gitu, yang perlu ada gitu dalam setiap band. Di 2006 ini berarti ska sudah mulai turun ya artinya ya? Ska itu turun nggak hanya di 2006 sih Koms, tapi sekitar tahun 2001 itu sudah mulai turun seiring dengan ledakan tadi gitu, Skapobia gitu kan, akhirnya berpengaruh ke daerah-daerah gitu. Itu sudah mulai turun di ibu kota karena waktu itu ada musik pengganti gitu loh, melodik kan. Pada saat itu melodik itu juga itu sebuah istilah kearifan lokal sih gua bilang gitu. Karena memang term itu tidak ada sebenarnya. Di luar juga nggak ada ya. Ya kalau sekarang sih jurnalis musik mulai menggunakan terminologi itu, melodic punk gitu. Kalau di sini kan kita sebutnya melodik gitu kan, untuk merujuk istilah skate punk sebenarnya. Nah, di tahun 99-2000 itu kan melodic punk gitu kan cukup ramai ya, karena terdomplengi oleh maraknya peredaran film-film bergenre anak muda gitu, film-film Hollywood seperti Ten Things I Hate About You gitu, Idle Hand, Ben's Where's My Car gitu-gitulah gitu. Dan itu cukup berpengaruh sehingga itu salah satu faktor yang membuat ska juga turun, selain tadi skadut, selain maraknya band-band ska berlabuh ke major label seperti itu salah satu faktornya juga. Artinya itu estafetnya di situ ya, estafet di skena mungkin di Jakarta kali ya. Betul. Jadi ada transisi sih antara ska, akhirnya sebenarnya banyak juga sih yang pelaku band melodik ini awalnya juga penggemar ska gitu. Gue melihat ada beberapa teman-teman juga memang awalnya memang dia dari scene ska gitu, tapi karena tahun 99 kan Enema of State Blink 182 rilis di sini, itu impactnya luar biasa. Ini sama aja kalau kita bicara Green Day Dookie gitu, atau Mighty Boston Let's Face It gitu. Itu impactnya kan membuat orang jadi ska. Kalau Blink 182 membuat orang jadi pengen cari tahu apa itu melodik gitu. Seperti itu. Jadi memang impactnya luar biasa sih album itu gitu loh. Tapi banyak juga pelaku-pelaku yang di melodik kemudian memasukkan unsur ska. Iya, unsur-unsur ska itu ya. Kalau nggak salah di buku ini juga ada No Label ya kalau nggak salah. Ada No Label seperti itu gitu. Ada siapa lagi tuh gue nggak mendetek sih sebenarnya. Cuman ada lagi lah kayak kira seperti itu. Iya. Terus juga lu juga masukkan soal musisi-musisi yang legenda yang kemudian di tahun 80 nggak salah ya, udah ada chord atau unsur ska ya. Unsur ska-nya ya. Iya betul. Jadi memang sebenarnya buku gua kan gitu scope waktunya itu 96. Cuman gua mencoba menarik ke belakang nih gitu. Kira-kira ska ini tumbuhnya dari mana? Ternyata gua mendapati gitu kan.
tahun 1981 Igor Tamerlan sudah merilis lagu gitu berjudul Suka Sekali gitu di album pertamanya gitu. Nah dari Suka Sekali itu dia sudah menyebut secara eksplisit itu ska. Berlanjut tahun 83 si Faris RM ngerilis album Trevesium, bandnya Simfoni gitu bersama Eki Sukarno. Nah itu juga ada ska-nya gitu. Dan masih banyak lagi sebenarnya gitu, seperti lagunya almarhum Junaidi Salat, lagunya Om Ikang Fauzi yang Preman seperti itu, atau lagunya almarhum Yogi Suprayogo gitu yang punk eksklusif kan itu jelas tuh. Cuman gua hanya bisa mendapati mewawancarai itu sekitar 4 orang di antara mereka, yaitu Yan Antono, terus Ikang Fauzi, Eki Sukarno, dan Seno Sugiarto gitu loh. Dan mereka juga meyakini bahwa sebenarnya unsur ska yang ada di lagu itu banyak terpengaruh oleh The Police. Seperti itu. Jadi The Police itu band gede banget tahun 80-an gitu loh. Berarti jejaknya itu sudah di 80-an sudah masuk gitu ya. Iya. Cuma memang belum momentumnya kali belum. Iya, karena di situ ska itu kalau misalkan lu baca di bagian epilog gitu, gue memasukkan tahun 80-an itu pasanya fase industri. Karena ska hanya dikenal di industri aja, tapi tidak ada komunitas pada saat itu gitu loh. Makanya itu kenapa gue mematok tahun 96, karena 96 udah ada komunitas. Iya, udah ada ini kulturnya udah diketahui. Kalau dulu kan mereka memainkan ska ya sekedar musik aja gitu loh, sekedar kayak variasi lagu-lagu mereka, sekedar eksplorasi sound gitu kan, nggak lebih dari itu gitu. Oh lagi beat ska lagi rame nih kata Ikang Fauzi atau kata Eki Sukarno, tahun segitu beat ska dan reggae lagi kental-kentalnya kata dia. Ya cuman ya lagi-lagi nih pengaruhnya mereka ke The Police gitu. Bahkan Krisya gue ada menyomot di buku biografinya yang terbit tahun 2007. Beliau juga mengatakan bahwa pada dia merilis album Resesi itu The Police pada saat itu sedang menjulang dia bilang. Mungkin lo sudah baca. Nah itu sebenarnya. Jadi ya udah gue tarik kesimpulan tahun 80-an itu memang banyak terpengaruh oleh The Police atau White Reggae. Karena nggak hanya The Police, Koms. Ternyata banyak juga band-band New Wave yang memasukkan unsur ska dalam lagu-lagu mereka gitu. Di tahun 80-an itu banyak gitu. Ska, reggae, rocksteady itu banyak kayak Culture Club gitu atau Man Network gitu. Itu kan New Wave ya gitu. Bom Tom Red gitu. Itu ada unsur-unsur white reggae-nya gitu. Seperti itu sih, Kom. Iya. Artinya di 80-an sudah ada, cuman belum terjadi, momentumnya belum dapet kali gitu. Iya, karena memang komunitas belum terbentuk komunitasnya. Gitu. Secara kultural juga mungkin nggak ada yang tahu gitu sekedar oh iya ini musiknya asik yuk kita mainkan. Sekedar itu aja kali. Itu analisa gue sih. Dan di bait terakhir juga di buku ini gue membaca tuh soal lo terhenti bagaimana band-band ska di sepak bola gitu, yang kemudian membuat lagu untuk mendukung kesebelasan sepak bola di tanah air. Itu tidak dibahas terperinci. Iya. Ya seperti tadi gue bilang, gue sekitar periode tahun 2002 sampai 2006 itu memang tidak terlalu nyemplung banget di scene gitu loh. Dan band-band itu hadir itu ya memang 2006 ke atas gitu loh. Sementara kan ska itu mulai ramai lagi tahun 2004-2005 ketika Warrior Record bikin acara gitu, Taman Ska apa gitu. Itu di Pondok Indah. Nah itu band-bandnya tuh ada kayak semacam Arigato gitu. Terus ada Fiska, ada Es Coret, Artificial Life. Nah itu mulai rame gitu. Walaupun pada saat itu di Parkit di Japo itu masih melodikan gitu. Pada saat itu gitu loh. Cuman itu salah satu acara ska yang pure ska ya, setelah era poster berlalu gitu loh. Jadi itu 2005 itu 2004, 2005, 2006 si Boris mendirikan Revival Record.
terhenti sampai situ gitu bahasan buku gue. Nah 2006 ke atas memang banyak lagi band-band ska bermunculan, termasuk mereka yang musik-musiknya terinkorporasi dengan sepak bola, seperti salah satunya Ultra Ska, seperti itu sih. Jadi memang mereka luput dari bahasan buku gue karena memang skop bahasan gue terhenti di 2006. Iya gitu. Artinya apakah kemudian ska bakal mengulang sukses di tanah air gitu, bakal ada ledakannya lagi gitu, mengingat kalau kita ngelihat kan kemarin juga Indonesia Ska Connection bikin acara, terus kemudian Solja juga sudah mulai tur kemana-mana, kemudian di daerah juga Malang juga sudah melakukan pergerakan, di Jakarta apalagi kan kalau kita lihat banyak band-band ska yang kemudian mulai muncul lagi nih gitu. Kalau daerah itu beda ya dinamikanya gitu ya. Kayak di Malang itu band ska punk masih terus tumbuh gitu sampai sekarang. Kalau di ibu kota sendiri justru ska punk yang langka sebenarnya, karena ketika pas ska mulai ramai lagi di ibu kota tahun 2004 itu musiknya sudah lebih banyak yang rocksteady, tradisional ska, two-tone seperti itu. Nah, ska punk enggak gitu. Kenapa ska punk enggak? Karena ya itu tadi pas ledakan tahun 1999 itu ada semacam rasa inferioritas untuk memainkan ska, rasanya malu gitu loh mainkan ska punk gitu, sehingga band ska cukup langka pada saat itu. Sebenarnya lebih ke alasan itu. Bahkan tahun 2003 pun Artificial Life itu udah musiknya udah two-tone gitu. Padahal tahun 99 musik dia semi two-tone karena kan lagu pertamanya tuh Generasi Berontak itu kan ngepang banget, distorsi banget gitu kan. Jadi dan Boris pun mengakui kalau Artificial Life album pertama itu adalah semi two-tone karena kita masih memasukkan unsur punk. Seperti itu sih. Jadi kalau ada yang bilang ska mulai ramai, ya mungkin itu lokal aja sih sifatnya gitu sudah. Namun tidak yang sepenomena kayak waktu tahun 90-an itu sudah nggak ada sih menurut gua gitu. Karena ambience-nya juga beda sih. Apa faktor yang berbeda gitu di tahun 90-an sama di saat ini gitu? Faktornya adalah kalau tahun 90-an kita kan apa-apa terfokus sama musik di barat ya, tren di barat. Apa yang tren di barat pasti tren di sini kan. Gitu. Nah, seiring waktu kan perubahan landscape media ini mempengaruhi gitu kan, gitu. Jadi sampai saat ini Amerika dan Inggris sudah tidak jadi kiblat musik dunia menurut gua gitu loh. Fenomena ini sudah terjadi pada tahun 2012 di mana tiba-tiba ada Psy muncul dari Korea gitu kan dengan Gangnam Style gitu kan. Yang tadinya Korea Selatan bukan jadi kiblat musik dunia, tapi tiba-tiba dunia terfokus ke Korea Selatan. Orang tertuju situ semua. Bahkan sekarang kan orang bule juga ini banget sama K-pop gitu-gitu kan, berarti memang kiblat musik dunia itu sudah nggak lagi di Amerika dan di Inggris. Jadi ya kalau misalkan ada yang bilang The Interrupter nih pemicu gelombang keempat, ya betul mungkin di Amerika doang, tapi nggak di sini lagi. Impactnya nggak akan ke sini karena ya udah apa yang tren ada di sini belum tentu terkorelasi dengan tren yang ada di Amerika, belum tentu gitu loh. Jadi memang saat ini udah tumbuh masing-masing, setiap negara itu udah punya trennya masing-masing gitu. Seperti itu sih. Artinya algoritmanya juga berbeda ya zaman sekarang sama zaman dulu ya. Udah beda gitu. Makanya kalau dia bilang ska gelombang keempat, ya gue sendiri agak kurang sepakat sih kan menurut gue. Kalau misalkan rame, kenapa nggak dari kemarin? Kan Interrupter dari 2000 berapa sih? 2011 ya kalau nggak salah. 10-11. Iya sekitar segitu kan gitu. Ya seharusnya ya sekitar 5 tahun yang lalu. Iya kan sih. Enggak kan gitu. Enggak ada juga. Enggak ada. Menurut gue yang paling terakhir banget gitu fenomena musik yang berpengaruh antara Amerika dan sini itu terjadi di emo dan popang. Emo popang ya. Ya, seperti emo dan popang gitu. Ketika emo kan banyak ini emo semua. Iya. Terus tiba-tiba mulai masuk lagi tuh tahun 2009, 8, 9, 10 gitu kan. Ada popang tuh kayak siapa sih All Time Low gitu atau Boys Like Girl gitu. Terus pada popang semuanya gitu loh. Kayak apa ya,
berjamaah gitu loh ininya. Iya, emo orang poni semua ya. Betul. Sampai juga banyak juga tuh kompilasinya zaman dulu juga ya. Iya iya. Iya. Terus apa namanya? Lu ada apa sih, puas gak nih buku ini nih? Kalau dibilang puas sih relatif ya Kom, karena memang nah ini nih. Kenapa gue nulisnya Ewana Skeng melacak sekali Jakarta. Kalau kata melacak kan berarti tidak 100% kan berarti. Kenapa? Karena ya tadi gue bilang ada aja hal-hal yang gue terlewatkan. Satu contoh misalkan ada band tahun 90-an namanya Telepon Umum. Oh, gue tahu tuh. Nah, itu Mustopo tuh. Nah, itu tidak tergapai oleh gua gitu loh. Mereka gitu loh. Jadi itu salah satu hal yang miss menurut gua. Terus juga waktu naskah ini gua submit gitu, gue juga ada 2 narasumber yang belum bisa gua raih gitu. Salah satunya adalah band Bunga. Mungkin lu ingat tahun 99 dia ngeluarin Kasih Jangan Kau Pergi gitu ya? Ya itu tahun 97. Oh 97 ya? Tahun 99 dia ngerilis lagu Ojo Ngono. Neng. Oh iya benar. Encet ya kan ada skanya kan? Iya, ininya kan si Imot tuh drummernya. Siapa? Imot. Gua nggak tahu, cuman gua tahunya si Nial sama si Tony. Tony yang vokalisnya. Iya, yang dulu kalau nggak salah ini apa namanya? Agak masuk ke RSJ gitu ya, kalau nggak salah. Oh, kurang paham gitu. Gue ketemu di itu tuh. Tony Viali. Tony Viali. Tapi ya memang itu ada unsur ska-nya. Dan gue mewawancarai si Nial setelah buku ini udah terbit gitu. Ya menurut Nial memang kita penggemar The Police dan gue pribadi juga gue terpengaruh sama Fishbone kata dia. Nah kalau mungkin ada edisi revisinya mungkin akan gue masukkan gitu untuk. Berarti bakal ada cetakan kedua nih? Iya betul. Oke. Mungkin akan edisi revisi itu pada cetakan ketiga. Cetakan ketiga. Seperti itu. Nah jadi kalau dibilang puas ya seperti tadi banyak hal yang gue terlewatkan seperti Telepon Umum gitu kan, kayak tadi bunga kayak gitu-gitu. Ya seperti itu sih gitu. Telepon Umum sih gue terlewatkan karena memang gue mencari kontaknya juga agak kesulitan gitu. Sebenarnya ini sama aja sih kalau kita bicara video dokumenter Punks Not Dead gitu tahun 2007 atau American Hardcore tahun 2006. Kan banyak tuh band hardcore punk 80-an yang gak masuk di interview di situ gitu loh, kayak The Freeze, Adrenaline OD, terus ada siapa lagi, Chris on Parade gitu-gitu, itu nggak masuk gitu loh. Kenapa gitu? Bukan berarti si sutradara atau produser itu sensi sampai itu enggak. Ini lebih kepada keterbatasan komunikasi, orang itu susah untuk diakses. Hal itulah yang gue alami gitu loh. Itu sih kalau bicara kurang ya pasti. Tapi udah keren lah menurut gue. Ini kalau boleh tahu berapa lama nih lo menggarap ini? Iya. Menggarap ini sih sebenarnya startnya sih sebenarnya nyicil-nyicilnya aja ya. Itu sudah dari 2020 sih Koms. Gue nyicil-nyicil gitu. Terus yang baru serius banget tuh ya sekitar bulan Juni tahun kemarin itu. Naskah gue submit Desember 2021 seperti itu Kom. Berarti itu dari proses wawancara, kemudian proses kurasinya terus. Seperti itu gitu. Jadi sekitar 6 bulan lah gue yang sampai begadangan gue gitu kan. Sampai jam 3 gue tidur nih. Gitu kan. Jam 3 gue tidur setelah bangun gitu. Gue nidurin anak gitu kan. Jam 10 gue bangun. Terus gue ngetik sampai jam 3 subuh. Terus gue tidur lagi. Mungkin jam 8 gue berangkat kerja seperti itu. Atau bisa juga misal gue udah tidur nih bablas, ntar jam 4 subuh gue bangun, terus gue terusin ngetik lagi. Seperti itu gitu. Lu dibantu ada apa sih namanya, editor atau? Ada editor yang ngebantu gue gitu loh. Ada gitu. Dia mengecek aksara dan lain-lain, ada dibantu itu gitu. Untuk sampul sendiri nih sampul kebetulan gue gambar sendiri ya? Itu terinspirasi dari, jadi tahun 98 itu majalah Hai ngulas tentang ska. Nah, jadi itu terus di dalam edisi itu
ada gambar seperti ini, tapi gambarnya nggak kayak gini, tapi posenya hampir sama. Hampir mirip ya. Lalu gua adaptasilah dari situ gitu. Kalau yang di High itu kartun banget gitu, yang bentuknya masih kaku-kaku gitu kan. Nah ini gue bikin kayak gitu, gue adaptasi dari situ. Ada satu anak Bali yang notice gitu, bro ini kok mirip dengan apa majalah High ya? Iya benar, gue terinspirasi dari situ, gue bilang. Enggak juga dia. Gokil juga. Iya seperti itu. Nah itu juga itu tuh Koms. Jadi gue anggap tuh majalah High tahun 98, Januari 98 itu adalah majalah Indonesia pertama yang ngebahas tentang ska gitu. Dan ex managing editor Rolling Stone Indonesia Wendy Putranto sepakat dengan analisa gue. Kenapa? Karena di bawah tahun itu tidak ada majalah musik Indonesia yang mengulas tentang ska gitu loh. Kenapa demikian? Karena ska itu kan booming di Inggris tahun 1981 ya. 1981. Berarti pada saat itu majalah Aktuel kan. Sementara majalah Aktuel itu sekitar tahun 78 itu formatnya sudah berubah jadi nyerempet-nyerempet ke politik gitu. Jadi gue meyakini bahwa pada saat era Tuton lagi naik-naiknya, mereka luput untuk mengulas ska karena kontributor luar negerinya almarhum Denny Sabri juga sudah cabut pada saat itu mengikuti langkah si apa yang sebelumnya sudah lupa gue nih. Dia sudah hengkang lebih dulu gitu, Remy Selado. Jadi memang pembahasan tentang ska itu sudah luput gue pikir. Nah jadi ke situ sampai titik edisi ska yang ada di High tahun 98. Seperti itu sih gitu. Gitu Kom. Berarti ada pematiknya juga di 98 itu ya, jadi ya itu juga salah satunya itu edisi itu juga salah satu pematiknya. Cuman kalau kita bicara pematiknya ya Let's Face It, album Matty Boston itu sama Seth Harris. Seth Harris itu keren tuh ya. Kalau dulu lu ingat ya kan, dulu ada tuh program musik di televisi Delta. Delta lagu teratas ya. Iya, itu suka ada tuh video klip Kamanelin kan. Kamanelin. Kemuri, PMA. Terus apa lagi ya yang suka ada situ? Sama Sublime What I Got. Itu sekali-kali gue ada di situ. Sementara kalau di MTV sendiri agak jarang ya MTV yang pang-pangan gitu lebih banyak. Agak jarang emang. Iya, alternatif, lebih banyak metal gitu. Seperti itu sih. Radio juga saat itu lagi emang orang. Nah ini radio sih. Ini yang sangat mempengaruhi gitu kita gitu karena kan kalau MTV itu kan video klipnya jarang muncul gitu kan. Rancid, No Effect gitu, Ramones ada gitu, Spider-Man mungkin gue sempat lihat gitu. Tapi kan kayak pang-pang gitu agak jarang. Tapi kalau radio rilisan ska apapun di sono diputer di radio bener. Prambos itu kadang kita pas lagi mengudara lagu itu kadang kita record kan. Iya benar. Gitu kan. Itu gue ngerasain tuh yang PMA Kemuri itu gua. Iya kita record gitu terus baru kita kulik kayak gitu saking susah banget lah kayak gitu. Terus akhirnya gue beli juga tuh kan 77 Day kalau nggak salah. Iya tapi sebelum itu ada yang rilis di sini Little Playmate. Oh Little Playmate. Nah itu 96 97 lupa gue. Seperti itu sih. Sekarang juga berbeda ya, radio juga tidak memberi ruang kali ya. Ya karena berpengaruh landscape media ini tadi sih gitu. Jadi berpengaruh juga sama tes di dalam negeri sih gua rasa gitu. Mungkin radio tetap menyiarkan lagu-lagu terkini gitu yang saat ini mungkin coraknya lebih ke EDM gitu, R&B gitu-gitu. Ya seperti itu sih menurut gua. Oke, kalau ini nih Pod Me Friends mau beli buku ini di mana nih? Buku sudah tersedia di Tokopedia, di Shopee, seperti itu sih sudah tersedia. Di range harga berapa? 78.000 gitu. Itu akun Shopee Buku Mojok, atau bisa juga penerbitnya Ea Books atau Buku Mojok gitu, atau enggak ke mojokstore.com. Mojokstore.com ya. Betul, oke, bisa langsung dipesan di situ aja ya. Bisa pesan di situ. Seperti itu sih. Nah, ini terakhir kali nih. Ke depan apa lagi nih, Man? Kejutan-kejutan dari seorang Norman nih. Apa ya? Maksud gue mungkin tetap akan di jalur ini untuk menulis buku musik lagi. Gitu aja ada beberapa planning sih gue gitu loh. Tapi
menurut gue sih buku musik di Indonesia ini harus ada. Kenapa? Karena memang kita nih kurang pengarsipan kita rendah gitu. Seperti misalkan band, satu contoh band lu aja misalkan masternya hilang kan, pengarsipannya rendah bener nggak gitu. Ada itu masternya. Betul, awarenessnya juga kurang gitu. Makanya kayak Funburst, The Lloyd, The Mercies, The Rollies yang bandnya si almarhum Gito Rollies, itu kan tidak ada buku biografinya kan, gitu loh, sayang sekali. Betul. Gitu loh, dan orang-orang udah pada nggak ada gitu loh. Atau Adi Bing Slametnya, bukunya memang ada dirilis oleh Gramedia tahun 76 kalau nggak salah gitu. Cuman itu tipis sekali dan lebih banyak foto gitu, tidak mengupas lebih jauh tentang perjalanan karirnya, album apa yang dia rilis, proyek-proyek musiknya apa aja. Itu kurang di situ. Nah, jadi maksud gue ya memang Indonesia ini harusnya memang sudah membukukan setiap band atau musisi yang sudah berusia 20 tahun ke atas. Menurut gue seperti itu sih. Harus ada sih Koms. Harus ada ini. Harus ada Koms. Harus ada jejak yang mereka tinggalkan gitu. Jangan musik mereka sudah hilang begitu aja gitu loh. Hanya di memori aja gitu. Ini kan kalau nggak ditulis sama lu kan cuma di memori doang nih. Di memori gitu. Dan ketika orangnya sudah pergi, ya kita susah nih gitu kan. Apalagi nih kan. Iya, satu contoh gua sedikit tambahan gitu kalau lebih jangan puas gitu. Buku ini mengupas Ska Klinik tuh nggak ada. Kenapa? Lo nggak? Kenapa? Ya karena pelakunya sudah almarhum. Om lagi Bang Krisna Jesandra, Rotor Corp udah meninggal. Bang Irfan Sembiring udah meninggal. Jadi ya akses susah. Gua mencoba akses masuk ke Musika waktu itu. Gua nelpon, dirujuk ke Bu Acin. Cuma Bu Acin. Iya, gue pikir Bu Acin belum. Iya, itu kan bos banget ya gitu kan. Gue juga jadi sungkan nih gue bilang gitu. Ya seperti itu sih Koms gitu. Iya. Oke, terakhir kali mungkin buat teman-teman Potmi Friends harapannya kali ya ke depan seperti apa? Harapan ke depan sih ya Ska ini tetap ada di jalurnya aja seperti itu sih gitu. Ska jadi salah satu musik yang ada di Indonesia seperti itu, bisa menjadi pilihan buat mereka yang ingin ngeband gitu. Ada genre ini yang asik sebenarnya dimainin kapanpun saja gitu dan bisa diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Sekarang beda sama punk dungdang. Ya belum tentu semua orang kan kalau sekarang iya kan orang masih bisa jogetnya masih semuanya pokoknya masih asik gitu Bapak. Ya seperti itu sih, Ska masih bisa diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Maksud gua jangan takut memainkan Ska gitu loh. Pangsa pasarnya masih ada. Seperti itu Koms. Oke Man, terima kasih banyak nih udah hadir ke Potmi, udah berbagi cerita soal bagaimana Awana Skang melacak perjalanan Ska ya di Jakarta 96 sampai 2006 ya. Seperti itu. Terima kasih, sehat-sehat selalu, salam buat keluarga. Sampai ketemu ya mana. Makasih juga Komang dan teman-teman dari Potmi atas undangannya gitu. Oke, terima kasih teman-teman Potmi Friends.